Dunia ini adalah penuh dengan godaan, maka seseorang perlu berpayungkan dengan kesabaran, bersedia untuk menghadapi segala godaan. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim tentang hakikat hidup di dunia. Dalam surat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tabarakalladzī biyadihil mulku wa huwa 'alā kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Bila diuji pada saat hidup itu, sebelum datangnya kematian, ini tempat untuk kita menghadapi godaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Godaan itu dan ujian itu tujuannya ayyukum ahsanu 'amala. Siapa di antara kamu yang terbaik di dalam beramal, di dalam menyikapi godaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada apakah godaan dan ujian itu terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran area godaan yang akan terjadi kepada setiap hamba di atas muka bumi tanpa terkecuali. Bahkan yang paling berat juga orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini disebutkan Allah idza ahabba 'abdan yushriku. Sesungguhnya Allah kalau sayang kepada hamba maka akan juga hambanya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat juga adalah para nabi dan orang-orang yang saleh, kemudian orang yang hampir kedudukannya dengan mereka, yakni semakin baik di sisi Allah, itulah orang akan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah untuk menguji keimanan dan ketulusan iman itu kepada Allah. Ahasiban supaya berbuat yang Qur'anna wa mudallilun wa laqad alladziina min qablihim wa la ya'lamu Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamu al-kadhibin. Adakah manusia menyangka ini soalan daripada Allah, bukan menginginkan jawaban, tapi menunjukkan istiqlal, hairan. Kalau ada orang menyangka dengan mengatakan beriman lalu tak juga. Pelik orang yang punya pemikiran seperti ini. Akan menghairankan kalau ada orang mengatakan beriman kepada Allah lalu tak mau juga. Ini perkara yang menghairankan, yakni pelik betul karena menganggap iman tak berdugaan. Justru iman itu adalah bahagian daripada dugaan. Walaupun pada alladziina min qablihim, kami Allah sudah juga orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah untuk lihat siapa di antara mereka yang juga yang betul dalam imannya dan siapa mereka yang dusta di dalam iman. Dugaan itu adalah umpama sihir untuk kalau emas ini dikeluarkan emasnya, bersihkan kulitnya, kotoran. Begitu juga iman. Iman itu dalam mana ini dilihat kesuciannya, diduga dulu sejauh mana dia betul dalam iman dan sejauh mana dia tidak betul dalam imannya. Orang yang beriman pasti akan juga untuk menunjukkan kesucian iman itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman tentang area godaan itu, wala nabluwannakum bisyai'in. Kami Allah pasti akan menduga kamu. Siapa kamu di sini? Semua manusia tanpa terkecuali. Yang mukmin, yang bukan mukmin semuanya akan diduga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisyai'in, dengan sedikit. Allah rahmatnya Allah masa menduga boleh bisyai'in dengan sedikit. Apa kata kalau Allah mengatakan akan diduga sahaja sedikit tidak akan mampu. Tapi Allah sudah memberitahukan dugaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, syai'in yang sedikit sahaja. Daripada apa? Dengan khauf, perasaan takut, wajud, rasa lapar, wanasul minal amwal wal anfus, kekurangan di dalam harta dan juga di dalam nyawa. Nah, ini kalau dalam harta hidupnya susah, ekonominya kurang, dalam nyawa